Shalom, selamat siang anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat siang, selamat kembali bersekutu di ibadah Youth pada siang hari ini. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau memberikan yang terbaik, menyiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah, untuk kita boleh memuji Tuhan, karena Tuhan sudah begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, Bapa. Kalau pada siang hari ini kami boleh kembali bersama-sama dengan teman-teman seiman kami, Tuhan, untuk kami boleh memuji, kami untuk mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, Bapa. Biarlah Tuhan, kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami, memberikan kekuatan buat setiap kami, terlebih kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, ya Bapa, untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Bapa, Kau mendengar
kami buat Tuhan kita. Haleluya, sembah Dia, muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, Engkau Tuhan kami yang luar biasa, Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Allah kami yang mulia, Allah kami yang berkuasa. Selagi ku ada, haleluya Yesus, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah nyanyian dan pujian kami menyenangkan hati-Mu. Oh
bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menemani kami. Haleluya Yesus. Engkau Bapakku yang setia. Kami yang luar biasa, Engkau Tuhan kami yang dahsyat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang,
kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi besar. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Semangat memuji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Katakan Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, sangat dahsyat dan amat dahsyat. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau mengangkat sakit kami Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, oh, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan kita sangat baik. Tuhan Yesus, oh, sangat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, oh, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus.
Mari kita mau menyiapkan hati kita. Darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan di kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Haleluya, 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 haleluya.
setiap kita. Hanya karena kasih-Nya, hanya karena kebaikan kemurahan Tuhan, kita yang berdosa ini dipulihkan, dikembalikan. Untuk itu mari kita mau terus belajar menyenangkan hati Tuhan hari lepas hari. Tiap hari dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Ku nikmati Engkau. Namamu terindah. Namamu berkuasa. Oh Yesus Tuhan, terima kasih-Ku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau lah yang layak menerima segala pujian,
syukur, hormat kami kepadamu Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami teringat kepada Daud, seorang yang dikasih Tuhan. Bahkan dikatakan seperti seorang gila, dia memuji Tuhan. Oh Tuhan, kami mau lebih Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, memuji Tuhan. Karena Engkau sudah terlalu baik buat kami, sangat baik, teramat baik untuk kehidupan kami Tuhan, sampai hari ini. Terpuji nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini. Kami semua yang sudah hadir, yang sudah datang ke bait suci-Mu Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah untuk setiap kami Bapa. Urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Wah, tidak ada suara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kasih smile kiri kanan. Katakan kamu luar biasa. Situ. Ya. Oke. Terima kasih untuk pemain musik yang sudah luar biasa. Memuji Tuhan. Ya, dengan semangat. Baik, kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan tema, yaitu orang muda yang berbahagia. Siapa yang mau berbahagia di sini? Masih ada yang enggak angkat tangan tuh. Yang berbahagia, enggak mau berbahagia ya. Angkat tangan tinggi-tinggi gitu loh. Ya, Yunus, mana Yunus? Tangannya. Begitu Yunus. Masih enggak ngangkat ya. Kalau Amsal bilang ada orang malas ya. Tinggal mau disuapin aja susah loh. Makan itu loh. Wah, itu parah itu. Ya, intermezzo aja. Jadi sedangkan kita aja mau ngangkat tangan susah. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Amin. Kita harus angkat tangan di hadapan Tuhan. Betul-betul kita merasakan kebaikan Tuhan. Jangan tunggu terpuruk baru kita, oh Tuhan. Jangan. Kita lihat aja, kita bernafas sampai hari ini, ya. Bisa berdiri, bisa bergerak dibandingkan dengan mungkin orang lain tidak bisa menikmati ibadah hari-hari ini. Di Cina ada beberapa, di Korea Utara, anak kecil kedapatan baca Alkitab di penjara masih 3 tahun. Kadang-kadang perlu kita ada perbandingan. Kita ini sudah cukup lebih baik daripada saudara-saudara yang lain. Sehingga kita harus bersyukur. Baik, saudara-saudara. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 1. Ya. Dikatakan ayat 1, berbahagialah, ya. Perikopnya berjudul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Itu saya tidak terlalu susah buat tema, yaitu berbahagialah orang yang muda. Orang muda yang berbahagia. Kita lihat orang muda yang berbahagia itu bagaimana. Yang pertama, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang muda yang berbahagia atau diberkati Tuhan adalah orang muda yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kadang-kadang nasihat orang fasik ini bukan cuma teman kita, tetangga kita. Tapi nasihat yang sudah dari dulu tertanam di dalam diri kita. Sampai dibawa alam bawah sadar. Salah satu contoh, biar saya juga gampang ya. Waktu saya ngalami sendiri,
6 bulan saya mau diaborsi ya. Jadi semenjak dalam kandungan saya mau diaborsi 6 bulan ya. Jadi itu saya berjuang dengan melawan diri saya sendiri loh. Dari minder, gak percaya diri. Terus ada rasa takut, ada roh kematian. Ya, takut mati. Nah, itu juga nasihat. Terus sudah itu belajar SD, saya sering dibilang bodoh ya kan. Nah itu nasihat-nasihat yang sudah terekam di bawah memori kita dan terus keluar. Sehingga kita berjalan tidak melihat masa depan. Kita tunduk terus ke bawah. Ya memang saya ini bodoh, ya tidak berguna. Ya mungkin ada yang bilang saya tidak dianggap sama orang tua. Ya, waktu itu saya tidak menyalahkan orang tua. Karena waktu itu memang saya anak keempat yang terakhir sudah tidak termasuk hitungan. Ya. Jadi sudah KB sempat diaborsi, tapi saya juga istilahnya tidak mati ya. Singkat cerita pada waktu mama saya pergi ke dukun ya, dulu kan dukun beranak ya. Terus singkat cerita sudah antrian terakhir yang di dalam itu teriak. Aduh sakit gitu kan. Puji Tuhan mama saya ketakutan. Gak jadi diaborsi. Dia pulang. Dia bilang ke suaminya papa saya. Ya, jangan curiga. Oh saya takut gitu. Sudah minta izin katanya mau diaborsi. Bayangkan. Ya. Jadi sudah bersekongkol suami istri untuk aborsi lebih halus. Membunuh. Kamu misalnya kalau kita lihat di YouTube. Ada bayi yang mau diaborsi digunting. Dimasukkan alat itu. Bayi itu bisa lari loh. Muter-muter di dalam. Wah. Itu salah satu intimidasi. Salah satu nasihat yang terekam, memori yang terekam di saya. Kan ada ibu sama janin itu kan ada hubungan ya. Nah, itu salah satu. Sehingga bertumbuh tidak berbahagia. Wah, madesu, masa depan suram. Bukan MDC, masa depan cerah. Kamu bilang ke temanmu, kamu punya masa depan yang cerah. Ayo ya. Tuhan. Kamu punya masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah. Bilang temannya. Tuhan, aku cuma kasih jempol. Tuhan, paling enggak itu sudah memberikan kekuatan dan konfirmasi kekuatan. Kadang saya punya anak perlu dikasih apresiasi. Kamu hebat. Jangan bilang goblok kamu. Bodoh. Aduh. Parah itu. Ya, itu terekam. Waktu kakak saya pertama kali memuji saya waktu buat peta. Bisa kamu ya. Pinter juga kamu. Saya bilang, pinter saya. Jadi ada apresiasi itu menumbuhkan rasa percaya diri. Tadi saya ngajar anak bimbingan baptisan yang masih baru. Biasanya kan saya di Tunas Remaja setiap minggu. Saya tanya, tunduk mereka berdua. Kalian berdua dipuji sama orang tuanya enggak? Enggak pernah. Itu cuma suatu hal kecil ya. Tapi namanya juga kita manusia makhluk sosial. Kita butuh itu. Jangan sampai kamu ini saudara-saudara teman-teman calon-calon ibu bapak rumah tangga. Terus kita tidak memuji. Kita harus perlu memuji. Amin. Jadi kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kita berbagi. Terus kita lihat dulu terus. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Habis berjalan terus berdiri. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi gampang kan. Bisa
diklasifikasikan. Berdiri, berjalan, berdiri, duduk. Jadi orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh. Itu hampir-hampir mirip tapi berbeda, tidak sama. Orang fasik, orang berdosa itu kenapa? Sepertinya dibedakan sama Mazmur Daud ini ya. Karena ini benar-benar sudah menjadi karakter. Jadi orang fasik itu atau orang jahat, apakah di orang Kristen ada orang fasik? Ada. Orang fasik, orang jahat. Bukan hanya orang tidak percaya loh. Jadi ada orang percaya, fasik, orang jahat. Itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi sifat. Kalau dia tidak menjelekkan, kalau dia tidak berbuat dosa, tidak mencuri, tidak ngomong kotor, itu tidak enak di hati. Nah, kita jangan seperti itu. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa. Kalau saya bilang relnya orang berdosa. Orang berdosa itu ada relnya. Nanti ada yang ikut-ikutan. Misalnya kalau kita ada kakak tingkat sekolah atau kuliah yang berbuat salah. Oh kak, aku ikut kakak dia kok. Nah, jangan ikut-ikutan. Ikut yang baik. Jangan dengarkan yang tidak baik. Contoh. Misalnya di depan saya. Di rumah itu ada tua itu ya kan. Yang minta-minta di jalan loh. Damal pembangunan ya kan. Bait suci ya. Oh, itu terus masuk itu loh. Masuk di pikiran tanpa kita sadar, itu bisa mempengaruhi kita loh. Itu dia bilang jangan berjalan, berdiri dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh itu apa? Orang-orang yang suka ngumbar, ngomong-ngomong desas-desus, ngomong temannya. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita yang biasanya baik, kita kumpul bergaul dengan mereka, kita jadi tidak baik. Amsa bilang, kalau kamu bergaul dengan orang bijak, kamu menjadi bijak. Jadi kita harus cari teman-teman, memilih. Teman itu pilihan, bukan keharusan. Kamu harus milih. Kalau kita tidak nyaman di situ ya sudah kita menghindar aja. Nggak usah kita kuat-kuatkan. Ya memang begini. Jangan kita ngumpul sama orang perokok jadi perokok. Karena yang kuat itu mempengaruhi itu hal-hal yang jelek. Bukan hal yang baik. Yang baik itu susah. Malah kadang-kadang kita melakukan yang baik diketawain. Haha. Lucu. Tapi kalau yang jahat, orang semua biasa aja. Bahkan mendukung. Ya. Oke. Terus, ini ayat yang kedua. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Catat, di garis bawahi. Yang kesukaannya. Ini rahasia dari orang yang berbahagia. Yang diberkati Tuhan. Banyak orang mencari ini. Para pembesar, pejabat tinggi juga cari. Sepupu saya pas khotbah di Mabes, ditelepon sama jenderal. Pak, bisa khotbah di lembaga kami. Dia kaget. Apalagi kan para perwira-perwira tinggi ini kan berkeluarga, dia belum berkeluarga. Dia tanya, kok harus saya ya? Saya belum berkeluarga. Enggak apa-apa Pak. Pak Maksi pernah kan khotbah sini. Oh iya. Ternyata orang-orang pintar juga di dunia ini butuh firman loh. Buta. Siapapun orangnya, raja setinggi apapun, kalau tidak ada firman, dia tidak bahagia.
Bahagia itu pilihan. Dan itu dari hati kita. Saya bilang tadi ke dua anak tadi. Misalnya di sekeliling kita ada pesta pora. Tapi hatimu sedih. Bisa enggak kamu bergembira? Enggak bisa, susah. Karena gembira itu, sukacita itu dari dalam. Kalau di sekitar sedih, penderitaan, peperangan. Tapi kalau kita ada sukacita ya tetap kita sukacita aja. Dan itu yang terjadi kalau pertama kita harus lahir dari Allah. Yohanes 1 ayat 13 bilang apa? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah loh. Yohanes 1 ayat 12 bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu mereka yang diperanakkan bukan dari keinginan seorang laki-laki, tetapi dari roh Allah. Ya seperti itulah kalau kurang lebihnya. Jadi orang-orang yang lahir dari Allah ini yang bisa berbahagia. Yang bisa menjadi suka. Orang menjadi suka baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu orang yang lahir dari Allah. Kalau kita tidak lahir dari Allah, sangat mustahil bin mustajab. Kita mau suka baca Alkitab. Saya juga pengalaman membimbing anak-anak bimbingan baptisan. Bolak-balik saya tanya, sudah baca Alkitab? Iya susah Kak, berarti belum lahir baru. Kalau kita cinta sama seorang, saya dulu waktu jatuh cinta ya dari mana ya? Dulu ya, waktu saya sekolah Alkitab, pacar saya waktu itu masih di Manado. Terus saya tinggal. Ya, ada suatu hal dan lain hal. Terus dia kirim surat. Itu saya baca bolak-balik. Padahal saya sudah baca. Nanti saya cari waktu lagi, saya baca lagi. Saking senangnya. Ya. Saya baca terus. Jadi itu tanda kalau kita benar-benar cinta Tuhan. Kita akan baca Alkitab. Coba kita mulai tanya-tanya ke temannya. Kamu sudah baca Alkitab, sudah everyday enggak? Sudah baca Alkitab setiap hari? Coba tanya. Betul, itu tanda kalau kita cinta sama Tuhan. Ini yang membuat kita bahagia. Kita akan bahagia kalau kita suka baca Alkitab. Yang kesukaannya hobi. Kalau main HP awalnya kan anak-anak kalau masih awal senang ya. Terus akhirnya jadi hobi, kebiasaan, habit, lifestyle, gaya hidup. Sampai begitu loh harusnya. Memang pertama agak susah tapi kita biasakan baca Alkitab. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam ini berbicara musim. Susah senang. Musim hidupku. Kadang mood, kadang enggak. Kadang stres, kadang enggak stres. Kadang enggak bisa dipegang omongannya, kadang bisa. Kadang pelayanan, enggak enak, males. Jalan-jalan, enggak, aku pingin diam di rumah. Nah, maksudnya keadaan apapun kita harus baca Alkitab. Kita harus merenungkan. Karena iblis tahu kalau kita suka baca Alkitab, dia susah mengalahkan kita. Waktu Ayub dicobai malapetaka pertama, dia bisa lalui. Kalau nonton Superbook ya, iblisnya geram. Kamu kok bisa ya? Kamu kok kuat ya? Bayangkan dia hartanya habis dalam sekejap, anaknya meninggal semua tinggal dia sendiri dan istrinya. Iblis tidak mampu. Kita baru malapetaka pertama mungkin sudah keok kita, mungkin.
Dia sampai ada dua tahap. Sudah ke tubuhnya dia. Karena apa? Dia kuat, dia suka baca Alkitab. Suka merenungkan firman Tuhan. Bagaimana mau kuat kita kalau baca Alkitab Senin Kemis? Hari Senin baca, Selasa Rabu enggak baca. Kamis baca, Jumat Sabtu enggak baca. Minggu juga cuma di gereja, cuma dengar sambil lalu. Kalau sekarang puji Tuhan, pemain musik di sini. Kalau kita ya waktu itu masih gereja lama, main musik di luar, ngobrol-ngobrol. Waktu firman ngobrol. Ya Pak Rek? Oh iya, ngobrol-ngobrol. Dia disiplin mulai kapan itu? Mulai di dalam. Jadi bagaimana kita mengalahkan godaan? Menjadi orang-orang perkasa di bumi. Kata firman Tuhan. Kita harus suka. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang tidak itu, tidak ini, tidak itu. Tetapi yang kesukaannya, rahasianya harus suka. Harus, memang tidak bisa. Perintah sebenarnya. Kata perintah, imperatif. Kita harus baca Alkitab. Karena apa saya bilang? Pada waktu kita seorang pengendara, kita mengendarai sepeda motor, mobil, di lalu lintas. Kita ada lalu lintas, ada rambu-rambu. Mau ke kiri, mau ke kanan, maju, ada tanjakan, ada menurun, itu dikasih tahu. Kalau kita tidak ada petunjuk-petunjuk ini, kita bablas. Kita sembarang, kita terobos. Itu bedanya kesalahan sama pelanggaran. Kalau ada lampu merah, masih kuning. Terus dia akhirnya masuk. Merah. Itu satu. Wah, merah. Masuk aja. Sudah tahu merah dia sikat. Yang lebih disalahkan yang mana? Yang masih kuning, dia pikir ya mungkin masih bisa lama lah masuk. Atau yang sudah merah terus dia terobos. Yang melanggar betul-betul berarti dia memang sengaja. Kalau yang kesalahan ini bisa enggak sengaja. Kadang-kadang kita mungkin jadi seperti itu. Tetapi kalau kita suka baca Alkitab, kita suka berdoa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan kuat dan berbahagia. Diberkati Tuhan. Coba kita lihat. Gambarannya apa orang yang berbahagia? Yang digambarkan oleh Mazmur. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada enggak pohon yang ditanam di tepi aliran air, sungai, jadi kering? Pernah? Ada lihat? Ada. Kalau sungainya kering. Betul kan? Betul ya? Kalau sungainya kering ya mati kan. Intermezzo aja. Jadi kalau kebanyakan sungainya kan tidak kering. Jadi artinya ini tidak kering. Tapi gambaran aliran air ini berbicara tentang Roh Kudus. Kalau kita selalu nempel dekat sama aliran Roh Kudus, kita tetap dibasahi. Kita tetap kuat, subur. Dibilang apa situ? Coba kita lihat. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Ingat kan ada pohon yang tidak berbuah pada musimnya? Tahu ya, waktu ceritanya Tuhan Yesus berjalan melewati suatu pohon ara, musimnya tidak berbuah. Oh, mau dikutuk sama Tuhan. Terus muridnya bilang, Tuhan kasih kesempatan dia Tuhan. Mungkin tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi. Ya sudah, dikasih kesempatan. Berapa bulan lewat lagi, tidak berbuah. Akhirnya Tuhan kutuk, langsung kering. Jangan sampai kita seperti itu. Tuhan sudah kasih kesempatan kepada kita tidak menggunakan talenta, bakat apa yang Tuhan percayakan. Hidup yang Tuhan percayakan. Kita sia-siakan. Kita diambil kesempatan-kesempatan kairos itu.
Tuhan ambil. Ada kesempatan berkarya bagi Tuhan, melayani Tuhan. Seperti pohon tadi. Dia akan seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Jadi tetap dia mekar. Daunnya tetap mekar, kelihatan, segar. Terus apa lagi? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata lainnya berhasil di sini kalau saya lihat di terjemahan yang aslinya itu, ya, dia beruntung, selalu menang, menangan. Ada orang mainan anak-anak, wah aku menangan kok, menang terus, menang, memang aku menangan kok. Saya suka lihat anak-anak kalau main, nggak iso menangan aku, karena ada yang berbeda. Terus ada arti lainnya. Mujur. Itu enggak bisa dimanipulasi. Ya, itu enggak bisa dimanipulasi. Kecuali waktu belajar ujian, Tuhan kasih nilai bagus buat aku. Kadang kebanyakan orang sekolah begitu. Kasih nilai bagus, tapi enggak belajar. Ya apa Angel? Enggak belajar minta nilai bagus. Iya, harusnya belajar. Belajar, Tuhan aku sudah berusaha yang terbaik Tuhan, sebisa yang saya kerjakan. Tuhan tolong supaya bisa dapat nilai bagus. Sinkron, bagus. Tapi tidak belajar terus minta nilai bagus. Ini gimana ini? Ya jangan sampai seperti itu. Apa saja yang diperbuat berhasil, beruntung. Hoki, ada hoki sini. Ya, bejo. Betul. Saya ingat betul waktu saya masih di kaum muda dulu, setiap ulang tahun berturut-turut 3 tahun saya dapat. Waktu dicabut. Di hati saya bilang, ada seperti bilang kamu yang dapat. Dapat lagi 3 tahun berturut-turut. Ada lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia sudah menetapkan langkah-langkah kita. Dia sudah memetak-metakkan orang benar. Ya. Orang yang suka baca Alkitab itu tadi. Kita berbahagia. Tidak iri. Oke, kita cepat saja. Jadi di situ rahasia, kalau kita mau berbahagia, kita harus suka baca Alkitab. Yang kesukaannya, yang kebiasaannya baca Alkitab. Jangan bangun pagi, burung. Nggak, saya nggak nyinggung yang punya burung loh. Saya cuma ingat itu burung. Atau bangun cari HP. Makan apa ya? Cari Tuhan dulu. Berdoa. Itu saya berusaha untuk bangun pagi jam 4, jam 3, atau jam 2. Karena kalau saya bangun jam 5 atau setengah 5, kadang sebentar berdoa, istri saya sudah buka toko, sementara haleluya, tumbas. Ya apa lagi? Ya, saya layani. Kalau saya capek sekali baru saya bilang, Res, gantian Res, papi capek Res. Harus gantian. Tapi dia juga sama. Waduh susah ini. Tak siram pakai air loh. Wah, kesel aku. Ya. Tapi itu kebiasaan. Ya. Kalau kita bangun kita cari Tuhan. Kita berdoa. Wah ini habit yang luar biasa. Kita akan menjadi orang hebat. Saya kasih bukti-buktinya. Contoh. Saya berapa kali kan bilang. Si Nono anak NTT mengalahkan 7.000 peserta dari luar negeri. Ya, Olimpiade Nasional. Ditanya kamu rahasianya apa? Suka baca Alkitab. Ada anak BPA sekarang masuk di UNESA, ambil matematika, pengen jadi dosen matematika. Dia SMA dulu
juara 2 Olimpiade Matematika se-Indonesia, juara 2. Saya tanya, suka baca Alkitab. John Roosevelt kalau salah, Presiden ke-15 bilang gini, tidak ada yang bisa mencerdaskan manusia selain membaca Alkitab. Yang lebih mencerdaskan manusia, bukan yang lain, tidak penting. Jadi saya mau bilang, orang yang suka baca Alkitab ini adalah ratu dari segala ilmu. Ada ilmu apa aja di sini? 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Bagaimana rumus matematikanya? Susah. Hukum gravitasi berjalan di atas air. Orang sudah mati 4 hari, Lazarus bisa dibangkitkan. Jadi hidup kita ini sudah dari sini sebenarnya. Kalau kita suka baca Alkitab. Saya cepat saja. Ayat yang ke-4, 5, 6. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sekam itu waktu saya kecil biasa ada skap. Apa ya kalau di sini ya? Ada papan terus pakai skap gitu loh. Papan itu dibuat licin. Kalau dibuat apa kayak mebel-mebel gitu loh. Nah itu. Ada apanya sekam itu loh, jadi kayak abu. Nah itu ditiup sama angin. Orang fasik itu seperti itu. Jadi kita tidak perlu iri sama orang fasik. Lama-lama dia tersingkir sendiri. Orang yang jahat. Terus sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi orang benar dan orang fasik itu susah bertemu, orang berdosa. Tak kuat, tak tahan. Ya. Kita juga kalau ketemu, aduh kok gerah ya. Aku enggak enak, enggak nyaman, auranya enggak enak. Ngumpul sama orang, ngomongnya kotor semua. Ngomongnya enggak ngerti. Kita menghindar. Ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi kita menjadi orang benar. Jadi kalau orang yang benar, pasti dia orang baik. Orang benar di sini memakai kata yada. Yada. Jadi intim, dia mengenal. Digambarkan seperti seorang suami istri. Kejadian pasal 3 ayat yang kedua kok salah. Waktu Adam menghampiri Hawa istrinya, lalu istrinya mengandung. Jadi hubungan itu yang dikatakan pakai kata yada. Jadi maksudnya sampai telanjang. Jadi mereka tidak ada yang tersembunyi. Jadi Tuhan mengenal, artinya dia sampai mengenal hati kita. Jadi kalau kita kadang-kadang pingin memilih jurusan kuliah. Kemarin saya ngantar anak PPA mau kuliah di Petra, ambil PGSD. Ya, semoga ada beasiswa. Memang ini cuma intern. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Di antara kita saja. Waktu saya ke sana memang ada. Tapi memang itu tidak dipublikasikan. Memang hanya orang-orang yang memang betul-betul butuh. Akhirnya saya mendaftar. Terus perjalanan itu saya tanya salah satu anak. Dulu dia waktu mau mendaftar pingin jadi dokter atau di bagian hubungan internasional. Terus setelah dapat ini, akhirnya bapaknya juga bilang, iya wis gak apa-apa. Ya mungkin pikir juga uangnya lumayan, siapa tahu dapat beasiswa. Terus misalnya programnya ini harus 9 tahun, langsung magang pun langsung dibayar, langsung bekerja. Jadi nanti magang ngajar di luar pulau di Petra, sekolah SD, PG SD dikasih. Nah saya tanya, kan kamu suka mau jadi dokter, seharusnya kamu masuk ke guru, kan gak nyambung ini ceritanya. Terus saya bilang gini, yang lebih tahu hatimu itu Tuhan atau kamu sendiri? Dia bilang, Tuhan. Tapi waktu saya ngajar anak kuliah, saya tanya ada 2 anak. Kamu Tuhan,
Kamu, saya. Yang lebih tahu saya sendiri. Kalau saya misalnya, Tuhan mau begini tapi saya bilang, saya enggak mau. Ya itu namanya juga Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu dari kamu. Oh iya. Jadi yang saya mau bilang, Tuhan mengenal orang benar itu sampai keinginan kita pun Tuhan tahu. Pernah enggak kita setelah Tuhan aku mau ini, sesuatu itu apalah. Terus akhirnya kita dapat. Kok enggak sesuai keinginan saya, ekspektasi. Ternyata cuma begini. Pernah enggak saudara-saudara? Saya pernah ngalami itu. Jadi yang lebih mengenal hati kita sebenarnya Tuhan itu. Karena Dia yang menciptakan kita. Itu kalau ada apa-apa tanya Tuhan. Bagaimana kita mau tanya Tuhan? Baca Alkitab. Kalau kita belum baca Alkitab, rahasianya belum bisa keluar. Kalau Amsal bilang waktu kita membaca Alkitab, kita membaca Alkitab itu Amsal bilang apa? Seperti mutiara, ya, mutiara itu dicabut loh. Waktu kita misalnya tanah atau batu kita gali, nanti mutiara-mutiara semakin dalam. Jadi semakin kita bergelut dengan firman Tuhan ini, kita akan mendapatkan mutiara-mutiara. Kita akan dibuat berhasil, bersemangat. Kita bisa lihat kok, orang yang suka baca Alkitab itu bersemangat, memuji Tuhan bersemangat. Kenapa begitu? Karena Tuhan bersemangat. Dia kalau tidak bersemangat, bumi ini mandek. Kalau bumi ini mandek, apa yang terjadi? Mati semua kita. Ya kan? Panas sekarang sampai 36 derajat loh. Jakarta 37. Ada prediksikan sampai 40. Di daerah Vietnam atau di mana? Sampai ban sepeda motor nempel di jalan raya itu. Ada apa? Ter itu loh. Tapi memang firman Tuhan bilang bumi ini akan hangus sampai unsur-unsurnya. Kalau dihapuskan dengan air bah tidak mungkin. Karena Tuhan bilang sudah berjanji ada busur. Kita baca Alkitab. Bumi ini akan berlalu tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Perang Israel Hamas terjadi. Kita tidak tahu. Apakah ini perang dunia ketiga? Jangan tidur-tiduran. Jangan cuma terlena dengan HP. Kita semakin dekat sama Tuhan. Baca Alkitab. Kita tidak tahu hari ini kita mungkin masih ada, besok tidak ada, kita tidak tahu. Gunakan waktu. Bergelut dengan Tuhan. Baca selalu. Waduh saya bilang, kalau kita sudah suka baca Alkitab, kita semakin bersemangat. Kerja itu bersemangat. Kita tidak nganggur. Tidak jadi pengangguran. Ada tulisan di belakang, saya naik sepeda motor. Hiduplah walaupun tidak berguna. Aduh, bagaimana itu? Saya juga memikir maksudnya bagaimana itu. Hiduplah walaupun tidak berguna. Kalau dia bilang, walaupun singkat tapi kamu berguna. Nah itu bagus. Ada sejarahnya, ada buahnya. Sehingga waktu keluar di Alkitab, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Ada buah-buahnya. Amin. Tidak usah takut. Karena kematian ada dalam tangan Tuhan. Cuma masalahnya kita yang masih hidup ini, berguna enggak kita? Coba tanya diri sendiri ke temanmu. Kamu berguna enggak? Ya. Di rumah berguna. Ambil sampah. Saya masih suruh-suruh. Ya, jadi saya tutup dengan rahasia ini. Kita bangkit berdiri semua. Karena Injil kasih 40. Kita harus taat kepada otoritas. Ya, mana pemain musiknya ini? Jadi kita harus suka baca Alkitab. Saya selalu saya selalu kayak kampanye gitu loh. Kalau mungkin dikasih kesempatan ya, Hero ya. Di Semengko saya bilang, "Hei jemaat Semengko, baca Alkitab. Kamu harus baca Alkitab." Mungkin sekali tempat kami ya. Kali sini kan enak, mereka pakai toa.
Kalau tempat kami ada toa. Jadi pagi-pagi sudah bangun jam 4. Selamat pagi saudara-saudara jemaat. Jadi semua yang masih tidur bangun. Mungkin kalau saya akan bilang setiap hari. Sudah baca Alkitabkah hari ini? Saya ingatkan terus. Yang baca Alkitab bisa angkat tangan. Komitmen mau baca Alkitab. Masih tidak angkat. Berarti saya khotbah ini bagaimana ini? Tidak ditangkap ini. Coba sekali lagi yang mau baca Alkitab, angkat tangan. Puji Tuhan, hampir semua. 5 pasal minimal. Banyak kan ada yang bilang, wow. Tunas itu 2-3 pasal setiap hari. Tanya. Saya bilang. Ya saya turunkan standarnya. 3 lah. Ya. Coba angkat tangan. Kamu angkat di hadapan Tuhan loh ini. Pikir. Saya doakan loh. Angkat tangan. Turun wes 2 di hadapan Tuhan. Kata Tuhan, aku mau baca Alkitab 2 pasal setiap hari. 2 pasal tidak berani. Mau jadi berhasil bagaimana ini? Berbahagia bagaimana tidak baca Alkitab? Ya sudahlah, kita angkat tangan. Yang mau baca Alkitab. Ya, komitmen sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berkomitmen untuk membaca Alkitab. Tuhan tolong supaya mereka lahir baru. Didorong, digerakkan untuk baca Alkitab. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Baca Alkitab. Baca. Renungkan. Terima kasih Bapak. Silakan turun tangannya. Pribadi yang mengenal hatiku. Minta dicoba. Refnya aja. Ketinggian ya, C aja. C. Halus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau, hanya dekat denganmu Tuhan. Engkau mengenal hati kami Tuhan, kerinduan kami, keinginan kami untuk membaca Alkitab, untuk lebih dekat denganmu Tuhan. Tapi ada yang menggoda kami, yang jahat, dan juga kadang-kadang diri kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kuatkan kami untuk senantiasa terus komitmen untuk baca Alkitab. Terima kasih Bapa. Kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat Tuhan, kebahagiaan dari Bapa di surga turun atas setiap kami, turun atas setiap kaum muda di tempat ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, Roh Kudus mengurapi kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kami kembalikan kepada Angel.